Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mas Alif. Insya Allah hari ini akan menyampaikan tentang pengaturan pribadi yang efisien. Pengaturan pribadi yang efisien ada 4, yaitu produktivitas dicapai ketika kita merencanakan, mengatur, menetapkan prioritas dan berkonsentrasi pada aktivitas yang paling bernilai. Yang kedua, cara kita berpikir tentang pekerjaan, menentukan seberapa banyak dari pekerjaan itu yang dapat kita selesaikan dan seberapa baik mengerjakannya. Yang ketiga, orang yang sukses dalam pekerjaan biasanya adalah orang-orang yang sangat produktif. Yang keempat, prioritas utama kita adalah mengetahui di mana kita memusatkan waktu dan usaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang pertama yaitu pengaturan pribadi yang efisien. Pengaturan pribadi yang efisien. Pendekatan yang komprehensif untuk mengelola diri kita, sehingga kita dapat bergerak maju dengan cara membuat kita tetap fokus pada dan melakukan hal-hal yang telah kita putuskan sebagai hal yang paling penting. Di sini untuk efisien sendiri itu adalah yang pertama tentang waktu. Bagaimana kita cara mengelola efisien dalam bekerja. Kadang kita bekerja mulai jam 8 sampai jam 4, kadang waktu itu tidak efisien sama sekali. Salah satunya di saya pribadi itu kemarin juga salah satu yang saya tanyakan, ini kan karena jarak rumah sama kantor itu sangat jauh, karena dulu penetapan itu di kantor Turen yang berjarak sekitar 20 km dan sekarang kantor di Singosari yang berjarak hampir 60 km seperti itu. Di situ efisiensi tidak bisa berlaku karena kebanyakan waktu itu habis di perjalanan seperti itu. Kemarin gimana caranya efisiensi waktu terhadap saya pribadi? Salah satunya kemarin berangkat agak lebih pagi. Salah satu kemarin seperti itu. Next Mas. Personal productivity tips 1. Tetapkan sasaran yang jelas. Hidup dan pekerjaan hasil adalah penentu utama. Karena itu kejelasan tujuan menjadi sangat penting. Kita harus persis mengapa kita bekerja dan apa yang kita ingin capai dalam 12 bulan ke depan. Di sini ada gambar busur panah. Di sini untuk target itu sebenarnya turunan, yaitu target dari perusahaan seperti apa akan diturunkan kepada manajer dan akan diturunkan kepada SPV. Di sini untuk di perusahaan untuk tahun ini kan dengan target 250 miliar. Bagaimana target itu akan terrealisasi dan itu akan disampaikan kepada manajer agar target itu tercapai. Seperti itu, dan dan kepada manajer akan diflorkan kepada SPV dan nanti SPV yang akan membawai staf-staf yang lain gimana caranya agar goal atau target tersebut bisa tercapai. Di sini Pak Dwi pernah menyampaikan bahwa ketika di atas itu panas tapi yang di bawah itu masih dingin, itu seperti tidak ada sinkronisasi. Mungkin yang di atas menggebu-gebu pengen 250 M dan seperti yang lain, tapi di bawah itu kadang ya pokok closing atau pekerjaan atau pembangunan pokok berjalan seperti itu. Tapi kan di sini sebagai manajer di tengah-tengah antara owner sama staff atau SPV ini sebenarnya paling berperan penting untuk mengontrol gimana caranya target atau goal itu terpenuhi.
Di sini kita harus tahu persis mengapa kita bekerja dan apa yang akan kita capai 12 ke depan, 12 bulan ke depan. Di sini target itu nggak bisa dicapai dalam waktu dekat juga, karena target ini sangat besar dan harus kita capai dalam waktu 12 bulan, yaitu target tahunan. Kadang akan ada turunannya lagi, target bulanan, yaitu target tahunan akan dibagi dengan 12 bulan. Ketika target bulanan itu akan diturunkan lagi ke target harian yang akan ditargetkan pada harian, seperti itu. Next, Mas. Personal productivity tips 2. Tetapkan waktu untuk berpikir. Sebelum mulai bekerja, sediakan waktu atau alokasi 10% untuk berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Di sini sebelum bekerja biasanya kita kadang berpikir dulu, hari ini mau ngerjakan apa ya. Itu mungkin secara tidak langsung, nanti seperti ini. Tapi pada kenyataannya kadang apa yang kita pikirkan itu nggak sesuai sama yang pekerjaan kita. Di sini Coach Armala pernah berkata, berpikir adalah pekerjaan yang sulit. Itulah alasan mengapa banyak orang tidak mau menjadi manajer. Sebenarnya di manajer sendiri kan yang terkuras sebenarnya pikirannya, bukan di teknis di lapangan seperti itu. Mungkin nanti ini jangan sampai dipelesetkan. Berpikir adalah pekerjaan yang sulit. Itulah alasan mengapa orang tidak mau berpikir. Jangan sampai seperti itu juga. Terus tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Di sini tuliskan 20 jawaban atas pertanyaan Anda sendiri. Di sini sebenarnya ada teks tentang 20 pekerjaan itu apa saja yang dikerjakan dalam satu hari ini. Itu bisa sampai 20 atau sampai 40 apa saja yang pekerjaan yang harus dilakukan, seperti itu. Next, Mas. Manajer adalah pekerjaan intelektual. Kita bekerja dengan pikiran kita, dengan otak kita, bukan bekerja dengan otot. Kualitas pekerjaan kita sangat ditentukan dan kualitas pikiran kita. Pernah melihat gambar kan, kerja keras itu akan dikalahkan dengan kerja otot. Di situ kan ternyata otak itu lebih bisa berfungsi dengan baik daripada otot kita, seperti itu. Terus perusahaan memperkerjakan otak kita dan apa yang bisa kita lakukan dengan otak itu. Pastikan kita membawa otak yang tenang, segar, dan waspada ke tempat kerja untuk berfokus mendapatkan hasil yang dikehendaki. Kadang pekerjaan harian itu kita harus bisa berpikir dengan jernih. Kadang ada masalah keluarga atau masalah di rumah, terus kita bawa ke kantor dan bekerja, itu biasanya akan mengganggu fungsi agar mengganggu kinerja otak kita. Kita kan dituntut sama perusahaan harus fresh atau bekerja dengan baik. Tapi ketika kita punya masalah di rumah atau masalah yang lain di luar rumah, atau pas kita mau bekerja tiba-tiba serempetan dan orang itu negur kita atau seperti apa, kadang hati kita gak karuan tiba-tiba di kantor. Mungkin tapi secara perusahaan kan gimana caranya perusahaan itu gimana kita itu dibayar oleh perusahaan untuk berpikir yang jernih, tidak membawa tekanan atau yang lain seperti itu. Next, Mas. Rencanakan pekerjaan secara rinci. Kita butuh rencana tindakan yang diatur dengan urutan dan prioritas yang rinci. To-do list-nya, lakukan sesuatu setiap hari yang menggerakkan kita satu langkah lebih dekat ke tujuan atau goal besar kita. Setiap menit yang kita habiskan untuk merencanakan pekerjaan akan menghemat 10 menit dalam menyelesaikan pekerjaan. Di sini kadang kita banyak berpikirnya daripada mengerjakan itu. Kadang di sini
kita berpikir hari ini mengerjakan ini, tapi kadang tidak dilaksanakan. Tapi kadang juga kita sudah berpikir, gimana caranya agar pekerjaan ini lebih cepat. Ketika kita nggak berpikir atau kita tidak merencanakan sesuatu, kita akan bingung hari ini mau mengerjakan apa, seperti itu. Next, Mas. Membuat daftar. Buatlah daftar atau tulisan segala sesuatu yang harus dikerjakan sebelum kita mulai bekerja setiap hari. Dengan daftar pekerjaan, kita dapat melihat dengan jelas apa yang lebih penting dan apa yang kurang penting. Dengan daftar pekerjaan, seringkali pikiran bawah sadar membantu mengeluarkan gagasan tentang bagaimana melakukan pekerjaan lebih baik. Bekerja berdasarkan daftar dan berpegang teguh pada daftar tersebut akan meningkatkan produktivitas kita. Parkinson Law berkata, jika kita memberi tenggat waktu yang ketat untuk menyelesaikan pekerjaan, kita akan bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Di sini pernah untuk bekerja itu yang pertama, mana yang lebih prioritas. Kadang kita satu hari ini prioritas yang mana dulu. Kayak di keuangan, yang pertama kalau saya pribadi, yang pertama itu kan melihat mutasi. Yang kedua menginput, ketika sudah diinput, saya sudah melihat saldo hari ini berapa dan apa yang harus saya lakukan dengan saldo sekian. Prioritas mana yang akan saya lakukan, yang kalau biasanya hari akhir pekan itu prioritas pertama kan di pembangunan. Dengan saldo sekian, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, saya harus membayar subkon, karena subkon di pembangunan akan memberi gaji kepada tukang. Terus yang kedua, setelah itu apa? Kalau ada perbankan yang harus dibayar, atau gaji karyawan yang harus dibayar, atau yang lain, operasional lain yang harus dibayar, itu akan menjadi prioritas selanjutnya, seperti itu. Terus untuk prioritas terakhir biasanya kan apa saja yang bisa ditunda. Kalau bisa ditunda ya kita prioritaskan terakhir. Kalau nggak bisa ya gimana caranya atau diusahakan prioritas akhir tersebut bisa dilaksanakan juga. Di sini untuk tetapkan prioritas untuk semua pekerjaan Anda. Seproduktivitas apapun kita, selalu banyak tugas yang masih harus kita selesaikan. Kita harus memilih tugas mana dulu yang akan dikerjakan, kemudian mana berikutnya, dan tugas mana yang sama sekali tidak kita kerjakan. Gunakan priority metric. Mulailah setiap hari dengan daftar tugas yang harus diselesaikan. Mungkin ini sebagai manajer sangat berat, yang pertama karena harus banyak tulisan-tulisan di awal kita bekerja atau sebelum kita memang benar-benar melakukan teknis di lapangan atau di pekerjaan. Di sini kita kan kadang setiap departemen atau setiap karyawan mempunyai mana prioritas yang pertama, terus mana yang prioritas kedua, ketiga, keempat sampai terakhir. Mana yang bisa dikerjakan lebih dahulu. Biasanya yang lebih bisa dikerjakan dahulu itu prioritas utama, karena prioritas utama ketika pekerjaan itu selesai itu insya Allah akan prioritas kedua, ketiga, dan sampai terakhir itu akan lebih mudah. Next, Mas. Di sini penggunaan planning tool, yaitu gunakan DAP untuk mengatur jadwal harian dan target-target penting Anda. DAP ini Daily Activity Plan. DAP membantu kita untuk tetap fokus yang dicatat dalam agenda. 1. Kewajiban dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. 2. Target yang diharapkan bisa tercapai dari setiap aktivitas yang dilakukan. Alokasikan waktu untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan tersebut. Di sini kemarin kita
diberi PR juga. Di sini ada kertas yang mungkin kemarin juga pernah disampaikan ke kita, mungkin dibagi. Di situ DAP atau Daily Activity Plan itu prioritasnya itu mana dulu yang harus dikerjakan. Dan di situ terdapat sampai per tanggal, bahkan sampai per jam. Kalau kita dituntut biasanya setiap sore itu kan apa saja pekerjaan atau rencana pekerjaan seperti itu. Tapi di sini memang benar-benar apa yang memang benar-benar dikerjakan, mulai jam 7 pagi sampai jam sampai malam seperti itu. Di sini next Mas, diteruskan dulu. Di sini untuk bekerjalah sepanjang waktu kerja Anda. Ini adalah waktu produktif, bukan waktu bermain. Hasilkan kualitas dan kuantitas pekerjaan tertentu daripada sekedar menggugurkan kewajiban. Disiplin diri sendiri untuk mengerjakan tugas tanpa henti sampai selesai. Sebenarnya di pekerjaan sendiri kan kalau kita bekerja mulai jam 8 sampai jam 4. Gimana caranya jam 8 sampai jam 4 itu memang benar-benar waktu yang produktif. Jangan sampai kita jam 8 kerja, terus jam 9 mainan HP, nggak terasa tiba-tiba 15 menit sampai setengah jam, terus bekerja lagi, terus istirahat, terus makan, biasanya istirahat 1 jam bisa sampai 1 jam lebih karena masih ngobrol, masih main HP dan lain-lain seperti itu, atau bahkan sampai main game, nggak terasa waktu sudah masuk dan mau kerja masih makan dan lain-lain seperti itu. Di sini nanti sudah jam 4 waktunya pulang, pekerjaan aku belum selesai dan ini aku harus ngelembur dan gini-gini lah. Itu kan salah satu waktu yang nggak efisien juga. Waktu produktif sudah habis. Mungkin biasanya jam 3 atau jam 2 kisaran asar itu kan mungkin otak kita kan sudah capek atau kita nggak bisa berpikir jernih, sejernih yang pagi jam 8 sampai jam 10 atau sampai jam 11 sebelum duhur. Mungkin sebelum duhur pun kadang sudah merasa ngantuk dan lain-lain. Itu mungkin untuk waktu-waktu yang produktif itu mungkin digunakan semaksimal mungkin. Next. Ini mungkin yang pertama, ini yang belum keprint tadi, 40 pekerjaan mingguan yang harus dilaksanakan atau to-do list. Mungkin yang pertama kalau saya itu kan dimutasi, yang pertama itu lihat mutasi dulu dan lihat saldo seperti itu. Itu prioritas utama yang nggak bisa ditinggalkan setiap hari. Mungkin kalau departemen lain mungkin kan berbeda-beda. Mana yang prioritas yang pertama, mana yang prioritas kedua atau yang lain. Setelah ditulis ada sekitar 40 pekerjaan. Mungkin ketika kita memberi form sampai 40, mungkin pekerjaan pertama, pekerjaan kedua, 3, 4 sampai 5 itu kadang kita cepat nulisnya. Apa sih pekerjaan kita 1 sampai 5 ini mungkin prioritas, terus mulai ke 6 sampai 10 kadang ini mulai agak sulit kerjaanku, padahal kerjaan itu dikerjakan setiap hari. Terus mulai 10 sampai 20 kadang mulai sulit lagi. Apa aja sih? Masa kerjaanku cuma ini saja gitu. Ini saya kemarin juga dites sampai 13 ini aku bingung. Apa sih kerjaanku ini? Kerjaan ke-14 harusnya ya ada, ke-15 kayak ambil mutasi di bank setiap awal bulan atau seperti apa itu, tapi di pikiran ketika kita ditunjuk langsung sama pematerinya, kerjaanmu apa sih 1 bulan ini, seperti itu kita harus mulai kebingungan di nomor 14, nomor 20 atau bahkan 21. Mungkin atau dipraktekkan saja agar mengetahui sebagaimana sih kesulitan
pekerjaan kita pekerjaan mingguan yang harus dilaksanakan selama 1 minggu seperti itu. Ada kertas kosong. Mungkin baliknya saja. Untuk 40 pekerjaan mingguan. Iya, ini pulpen kayaknya banyak ya. Yang pertama, apa sih pekerjaan untuk 1 minggu ini atau 1 minggu lalu? Kalau 1 minggu ini kan belum mungkin yang mau kita kerjakan. Mungkin yang lebih yang akan. Oh mungkin gini, barusan yang akan dikerjakan dalam minggu ini itu apa saja? Siapa sih yang paling banyak di sini nanti? Pekerjaannya sampean sebagai iya di kantor maupun di luar, tapi tetap di pekerjaan ya, aja berhubungan dengan perusahaan. Contohnya mungkin kalau FO on field itu seperti itu. Itu kan satu pekerjaan. Pekerjaan yang lain apa gitu. Kayak menyimpan nomor user seperti itu. Mungkin ada yang di atas 10. Oh, belum. 5. Mungkin kemarin pas di Jakarta juga merasa bahwa kamu itu bekerja, iya saya bekerja, tapi ketika apa sih kerjaanmu atau apa yang akan kamu lakukan ketika 1 minggu ini gitu, tulislah sekitar 40 pekerjaan itu apa saja seperti itu. Mungkin sampai mulai sampai 10 sampai 15 itu kadang-kadang masih ada dalam pikiran, tapi kalau sudah 15 ke atas itu mulai bingung apa sih yang akan saya kerjakan.
Mungkin ada yang mulai bingung apa yang mau dikerjakan. Kadang berpikir, apa sih yang kita kerjakan aneh. Mungkin ada yang sudah sampai 15. 20. Mungkin siapa yang dapat 10 sudah mulai bingung. Mas Abi kok pura-pura ngerekam nulis Mas Abi? Iya, aku nyusun. Nah, paket C, paket C. Paket B. Iya, Mas. Kegiatan itu. Sampai di sini ditanyain kerjaan apa? Bingung kan? Ini kerja apa? Yang sudah mencapai 30. Oh boleh. Nggak tahu. Nggak tahu boleh apa nggak tapi nggak ada yang larang. Oh iya. Dari daerahnya Mas. Oh iya. Satu. Ngaji. Kok nggak ngaji sebenarnya? Kalau buku kembali.
Mungkin sudah cukup atau masih kurang? 40 mas, masih kurang mas. Oh ya. Kan untuk memperpanjang waktu sampai maghrib. Yang harus dilaksanakan nanti ditulis tok tapi nggak dilaksanakan. Mungkin cukup kurang? Kurang. Masih 25 mas. Kurang 2. Sing wis tahu nggak usah ya. Di luar kepala kabrung angin hilang ya. Mbak yuk kurang 2 ya. Wis ya. Loh, endi? Kano? Enggak. Oh. Enggak dikumpulno, Pak. Sing penting dikerjakno. Mungkin untuk selanjutnya setelah ditulis yang paling banyak siapa? Berapa? Mungkin setelah yang paling sedikit yang di bawah 10. Oh, Apip, wah Apip, tetap Apip. Mungkin selanjutnya ya, di sini ada DAP atau baliknya itu ya, Daily Activity Plan. Mungkin di situ kan ada tulisan prioritas. Prioritas pertama itu di situ bisa ditulis nomor berapa. Mungkin di baliknya mana sih yang paling prioritas di minggu ini yang harus saya kerjakan dan harus saya selesaikan, seperti itu. Ketika di situ nulis nomor 4 itu apa? Kalau memang itu prioritas yang pertama, itu yang harus dilaksanakan. Terus nomor 2-nya mana lagi yang paling prioritas atau prioritas kedua dan ketiga dan seterusnya, seperti itu. Setelah itu selanjutnya yaitu ketika sudah ditulis prioritas mana yang dikerjakan, itu biasanya prioritas pertama itu akan dilaksanakan di situ ada 3 Mei ya. Mungkin di situ bisa ditulis hari ini atau tanggal 25 Januari. Di situ apakah benar memang kalau itu memang prioritas akan dikerjakan jam berapa. Kalau prioritasnya kayak ini salah satu prioritasnya yaitu kayak di teknik kemarin kayak waktunya bayar tukang itu prioritas nomor berapa. Ketika prioritas nomor 10 bahasanya, dan itu akan dilaksanakan hari Sabtu. Di situ ditulis hari Sabtu jam berapa dikerjakan. Apakah benar-benar prioritas bayar tukang itu akan dilaksanakan hari Sabtu jam 10, bahasanya seperti itu. Apakah benar dilaksanakan? Ketika nggak dilaksanakan akan mundur lagi. Biasanya pekerjaan yang di bawahnya itu akan terdesak atau akan dilaksanakan pada minggu berikutnya, seperti itu. Terus di bawah sendiri to-dos itu apakah benar-benar dilaksanakan, seperti itu.
Mungkin next Mas. Di sini saya lanjutkan kembali fokus dan konsentrasi. Jika kita memfokuskan seluruh perhatian pada satu pekerjaan tertentu, pikiran kita menjadi seperti sinar laser yang mampu memotong apapun. Di sini ketika kita fokus, biasanya kayak kemarin saya pernah melihat itu di Mas Fahad. Ketika Mas Fahad itu bekerja atau mendesain, ketika dia memang benar-benar fokus, dia kayaknya mau diganggu itu kayaknya sulit sekali gitu. Tapi ketika dia diganggu, dia nggak fokus lagi. Kadang dia itu berpikirnya kayaknya fokusnya hilang dan buyar seperti itu, dan dia nggak bisa fokus lagi karena moodnya ketika dia sudah fokus dan ada masalah-masalah kayak dulu mungkin ditelepon Bu Yuli atau seperti apa, itu akan membuyarkan fokusnya seperti itu. Terus yang kedua, semua pekerjaan penting membutuhkan konsentrasi terpusat sampai pekerjaan itu terselesaikan. Kadang ini yang sangat sulit juga. Kadang kita sudah fokus atau konsentrasi, tapi ada hal-hal yang mengganggu. Kemarin juga disampaikan, sebenarnya ketika manajer itu benar-benar fokus dan diganggu sama ownernya atau atasannya, ketika fokus mengerjakan sesuatu, tiba-tiba tolong antar ini, tolong belikan sesuatu seperti itu, mungkin itu bisa saja seorang manajer itu bisa membantah karena saya sedang fokus pada pekerjaan saya dan konsentrasi, jangan sampai diganggu meskipun itu atasan. Kemarin salah satunya seperti itu. Selesaikan pekerjaan satu persatu supaya bisa fokus. Ini pekerjaan jangan sampai double-double. Bahasanya ketika pekerjaan ini belum selesai terus ngerjakan yang lain seperti itu akan memperlambat atau akan menunda pekerjaan yang utama seperti itu. Terus kerjakan hanya pekerjaan yang sudah direncanakan. Kadang kita merencanakan bahwa saya harus begini, tapi kadang ketika saya fokus ada saja kerjaan yang lain yang menimbulkan pekerjaan itu malah nggak dikerjakan, bahkan sampai terbengkalai sampai lama seperti itu. Jika sesuatu yang baru muncul, tuliskan untuk pekerjaan minggu berikutnya. Tolak untuk melakukan apapun secara spontanitas sampai kita menuliskan dalam DAP. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tersusul kadang kena user cancel atau kadang komplain seperti itu, mengganggu pikiran atau pekerjaan kita. Itu juga kalau bisa bukan dihindari sih, kalau bisa meminimalisir gimana caranya untuk menyelesaikan masalah di luar pekerjaan kita. Next Mas. Di sini tetapkan waktu bebas. Sediakan waktu selama 15-30 menit setiap hari sebagai waktu bebas. Anda boleh melakukan aktivitas apa saja yang diinginkan meskipun tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Di sini mungkin kalau mungkin saya juga pribadi mungkin ketika jam 8 sampai jam 12 itu bekerja atau konsentrasi, kadang juga main HP kayak gitu. Sebenarnya kan itu juga salah satu mengganggu pekerjaan. Mungkin 15-30 menit ini setelah sholat atau apa itu biasanya main game. Main game itu memang benar di luar pekerjaan, tapi kadang itu yang bikin bikin pikiran itu bisa agak tenang seperti itu. Mungkin banyak yang seperti itu, tapi kalau yang nggak suka game mungkin atau cari berita atau lihat YouTube seperti itu yang bisa merefresh pikiran. Mungkin lanjut Mas. Personal produktivitas tips 7, tetapkan hari kerja keras. Ini adalah hari yang paling sibuk Anda, bebaskan dari segala macam gangguan. Ini juga kemarin disampaikan
1 minggu ini kita mau fokus pekerjaan apa atau prioritas 1, 2 atau 3 ini di hari apa. Kemarin kalau lebih fresh itu biasanya hari Selasa, Rabu, atau hari yang agak tenang itu hari Sabtu malam, seperti itu. Mungkin dalam 1 minggu itu kita pilih 1 hari saja yang benar-benar kita mau fokus untuk pekerjaan itu. Biasanya kalau nggak fokus hari itu akan akan menunda pekerjaan yang prioritas. Mungkin bisa menanyakan kalau yang staf bisa bilang kepada SPV-nya, Pak, saya minta waktu 1 hari ini, saya mau fokus untuk di kantor saja untuk handle user atau untuk balas chat user, seperti itu. Yang SPV minta waktu 1 hari kepada manajernya untuk benar-benar fokus untuk rekap data untuk staf-stafnya, seperti itu. Mungkin yang manajer juga minta waktu 1 hari kepada ownernya atau pimpinannya, minta waktu 1 hari, jangan sampai diganggu, mau fokus pada pekerjaan prioritas yang diinginkannya, seperti itu. Next, Mas. Ini tetapkan hari relax, lakukan aktivitas ringan. Mungkin di sini kebanyakan hari Minggu. Hari Minggu itu memang benar-benar waktu yang relax buat keluarga atau buat rekreasi sama teman-teman, seperti itu. Mungkin di sini yang bisa dilakukan cuma hari Minggu saja, atau mungkin bisa saja cuti, seperti itu. Next, Mas. Tetapkan hari istirahat. Disiplinkan diri sendiri tidak melakukan apapun yang membutuhkan konsentrasi atau energi pikiran. Lupakan urusan pekerjaan, otak perlu beristirahat setelah seminggu diforsir bekerja. Ambil cukup waktu beristirahat supaya agar kembali, agar bisa berpikir dengan tenang dan jelas, agar bisa membuat keputusan yang baik. Tadi mungkin yang tadi cuma aktivitas ringan, yang ini lebih ke liburan atau lebih ke bersama keluarga, seperti itu. Next, Mas. Tantangan sesungguhnya dalam upaya meningkatkan produktivitas diri adalah mengubah kebiasaan. Di sini kebiasaan itu kan kalau kita pagi itu bangun tidur biasanya aktivitas atau minum segelas air putih atau kita langsung wudhu, kita sholat, seperti itu aktivitas biasanya seperti itu. Mungkin ada lagi aktivitas untuk mengubah kebiasaan, ini kan salah satunya kayak istiqomah. Untuk ini mengubah kebiasaan itu biasanya memang sulit, tapi ketika kita mengubah kebiasaan itu menjadi lebih baik, insya Allah akan lebih baik lagi hidup kita. Mungkin di sini kalau biasanya kita sholat subuh jam 4 sudah bangun, mungkin kebiasaannya 15 menit sebelumnya jam 3.45 mungkin kita bangun dan kita sholat tahajud atau kita lakukan baca Al-Quran, seperti itu. Mungkin mengubah itu sangat sulit, tapi ketika kita bisa mengubah kebiasaan itu, insya Allah kita akan lebih baik lagi atau dengan istiqomah, seperti itu. Next, Mas. Di sini 95% apa yang Anda lakukan ditentukan oleh kebiasaan Anda. Kebiasaan baru Anda terbentuk lewat praktek dan pengulangan. Ubahlah kebiasaan Anda, maka hasilnya akan berbeda. Mungkin kebiasaan ini kan kita setiap hari mau berangkat itu biasanya kita sarapan. Ketika kita nggak sarapan itu kan ada yang aneh, seperti itu. Mungkin sebelum sarapan atau sebelumnya lagi kita perlu olahraga untuk agar pikiran dan badan kita fresh, seperti itu. Next, Mas. Lanjut. Di sini keluar dari zona nyaman Anda. Next. Di sini zona nyaman, perasaan berpuas diri atau kesenangan yang dirasakan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara tertentu selama waktu tertentu.
Kecenderungan alami seseorang adalah masuk ke dalam zona nyaman ini, lalu menolak apapun yang baru atau berbeda, menolak jenis perubahan apapun. Mereka tertutup terhadap cara-cara yang lebih baru, lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan lebih tepat. Mereka berkata begini, kami selalu melakukan dengan cara ini. Kami pernah mencoba dan tidak berhasil. Apa salahnya dengan cara yang kami lakukan sekarang? Di sini zona nyaman ini mungkin kalau kita kan bekerja jam 8 sampai jam 4 mungkin dengan gaji yang sudah ditetapkan. Mungkin zona nyaman kita dengan gaji sekian sudah cukup seperti itu. Tapi ketika kita ingin merubah atau keluar dari zona nyaman, mungkin kayak contohnya Andi seperti itu kan, ketika di luar pekerjaan dia cari mobil bekas untuk dijual kembali atau usaha yang lain seperti itu. Itu kan bahasanya bisa keluar dari zona nyaman, tapi tetap pada pekerjaannya, karena itu salah satu mencari tantangan seperti itu. Terus di sini mereka tertutup terhadap cara-cara lebih baru, lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan lebih tepat. Kadang seseorang ketika sudah bekerja atau berfokus pada pekerjaannya dan cara bekerjanya, mungkin ada beberapa masukan dari temannya, mungkin pakai aplikasi ini akan lebih cepat. Mungkin kemarin ketika saya mau presentasi ini dan mau dibuat PPT, mungkin saya butuh waktu sekitar 1 hari untuk mengerjakannya. Tapi kemarin info dari Mas Udin atau dari Pak Dudin minta tolong Mbak Reka. Ternyata minta tolong Mbak Reka itu bisa mempercepat pengerjaannya. Seperti itu. Mungkin ya salah, bukan seperti itu saya. Mungkin dengan caranya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk menunjang atau mempercepat pekerjaan, karena seperti itu bisa membantu atau efisiensi waktu terhadap pekerjaan kita. Next, Pak. Di sini ada salah satu contoh gagal keluar dari zona nyaman. Di sini ada yang pertama iPhone 2006. Pada 2006 Nokia sama BlackBerry sama-sama posisi tahun 2006. Di sini dalam waktu 5 tahun Nokia menghentikan kegiatan operasionalnya. Mereka telah begitu berpuas diri dengan kesuksesan mereka sehingga tidak bisa berubah. Mungkin teman-teman mengetahui perbedaan antara iPhone, Nokia sama BlackBerry. Di posisi 2006 ini iPhone baru meluncur dan dengan konsep yang baru yaitu iOS dengan touchscreen. Terus yang kedua 2006 ini Nokia mempunyai market share yaitu 50% dari semua HP di dunia, dan nomor 2 yaitu BlackBerry dengan 49% dan sisanya 1% dengan merek-merek yang lain. Di sini untuk iPhone sendiri kan mempunyai konsep baru. Terus untuk yang Nokia kan tetap HP tulalit buat telepon, SMS, seperti itu saja. Kalau BlackBerry dia diunggulkan dengan BBM, BlackBerry Messenger-nya, seperti itu. Dari tahun 2006 ke 2007 ke 2008 sampai ke 2020 atau 2021 sekarang, di sini iPhone itu mempunyai market yang sangat tinggi, kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3. Untuk Nokia sendiri sudah tidak ada kabarnya atau mungkin berhenti berproduksi, dan BlackBerry sendiri karena Nokia sangat nyaman pada teknologinya sendiri, dan begitupun sama BlackBerry. Dan di sini Samsung yang dulunya saya di kantor tahun 2009 itu, Samsung itu hanya HP tulalit sama HP lipat saja. Tapi lambat laun ketika Samsung itu menerima Android dan Nokia nggak mau, Samsung penjualannya itu sangat melejit sekali. Dan saya ingat dulu itu saya
pilih BlackBerry daripada Android-nya atau Samsung-nya. Kalau iPhone memang benar-benar orang yang mempunyai uang lebih seperti itu. Dulu saya pakai BlackBerry dan teman-teman pakai Android, dan saya mulai pindah ke Android, dan Pak Dwi dulu masih tetap pengen di BlackBerry. Tahun 2000 Pak Dwi ke DPR tahun 2014 kalau nggak salah, itu baru benar-benar nggak mau ninggalin BBM-nya, dan lambat laun ketika BlackBerry sudah turun dari pasaran, itu baru benar-benar mau pindah ke Android karena semua pakai Android seperti itu. Ini salah satu nggak mau keluar dari zona nyamannya seperti itu, karena dia yakin dia akan sukses, tapi dia tidak berpikir bahwa setiap tahun atau setiap masa itu akan berubah seperti itu. Next, Mas. Zona nyaman pada dasarnya semua manusia menyukai kenyamanan. Zona nyaman terbentuk dari kebiasaan yang sering kita lakukan. Otak manusia terdiri atas miliaran sel otak yang terhubung satu sama lain. Setiap tindakan atau pola pikir yang berbeda akan merangsang terbentuknya sambungan antar sel yang baru. Pada proses inilah kita merasa tidak nyaman. Kadang kita ketika bekerja terus kita diberi beban baru, mungkin otak kita nggak merasa nyaman. Ini bukan pekerjaanku, ini sulit dilakukan atau seperti apa. Tapi lambat laun biasanya dengan tambahnya pekerjaan itu otak kita merasa dulu kita terbebani, tapi sekarang ya wis biasa lah, karena itu memang pekerjaan yang sudah kita laksanakan setiap harinya. Next, Mas. Di sini keluar dari zona nyaman, melakukan sesuatu yang berbeda, melakukan hal yang baru, artinya kita harus keluar dari zona nyaman. Sesuatu yang dibenci banyak orang karena dapat menyebabkan kecemasan. Di sini keluar dari zona nyaman itu memang benar-benar sulit. Saya pernah dulu itu kerja di kantor itu sebagai PPIC, yaitu controlling. Ketika pekerjaan itu sudah saya lakukan, sudah bertahun-tahun, dan itu nyaman buat saya, sama Pak Dwi saya dipindah di bagian keuangan, dan itu salah satu hal terberat. Gimana cara mengelolanya, gimana cara transfer itu belum pernah, terus setor tunai itu juga belum pernah. Itu kan sesuatu yang apa ya, yang tidak menerapkan pada pekerjaan yang dulu untuk keluar dari zona nyaman. Dan di zona nyaman sendiri, kalau dulu di PPIC mungkin sudah nyaman, tapi ketika di keuangan itu kurang nyaman. Mungkin teman-teman yang dulu merasakan staff ke SPV atau bahkan ke level manager itu kan mengalami beberapa tekanan batin, bahasanya seperti itu, karena dulu sudah nyaman di staff kok dipindah ke SPV, dan ketika sudah nyaman di SPV pindah ke manajer seperti itu. Next. Ini membuat zona nyaman baru. Semakin sering melakukan sesuatu tindakan atau pola pikir akan membuat sambungan antar sel otak semakin kuat dan solid. Bila diulang terus-menerus maka akan membentuk kebiasaan baru. Sekarang kita punya zona nyaman yang baru. Mungkin di sini kemarin saya zona nyaman baru ini kemarin saya pernah dari Jakarta itu ternyata saya dinyatakan positif. Biasanya saya bekerja mulai pagi sampai malam, pulang di rumah malam. Ketika saya dinyatakan itu saya suruh beristirahat. Ketika saya disuruh beristirahat itu bingung mau melakukan apa. Kadang biasanya kan kalau kerja mungkin transfer atau bercanda sama teman, dan ketika saya diisolasi kemarin itu saya nggak bisa melakukan apa-apa, cuma ya lihat HP, ya wis pikiran itu bingung mau ngapain. Tapi sehari 2 hari sampai 3 hari saya melakukan bahwa saya pengen merubah diri saya untuk istiqomah. Ketika saya sudah sholat
on time itu saya mau membaca sekitar 1 lembar Al-Quran seperti itu. Ketika itu hari-hari terus berjalan, itu sudah mulai istiqomah dan saya bekerja lagi. Kemarin sempat 1 minggu kemarin ketika sudah sholat, ketika di sini atau pas di jalan seperti itu, baca Al-Quran itu mulai kehilangan istiqomahnya seperti itu. Jadi habis sholat ya harus langsung pulang atau seperti apa, karena kebiasaan di rumah nggak kerja, habis sholat bisa membaca Al-Quran, tapi ketika kerja habis sholat kayak wis aras-arasan seperti itu. Tapi di minggu ini saya mencoba lagi gimana caranya keluar dari zona nyaman itu, pengen habis sholat pengen baca Al-Quran seperti itu. Di sini ketika sel-sel otak itu kita belum semerawut, belum banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Mungkin ilmu yang kita dapat dari membaca buku. Ketika kita banyak membaca buku, insya Allah informasi atau ilmu yang kita dapat akan lebih banyak dan akan sel-sel otak kita akan membentuk kebiasaan baru, yaitu sering membaca buku atau Al-Quran atau yang lain. Next, Mas. Otak akan menciptakan hormon baru. Jika kita berubah dan melakukan perubahan itu secara konstan dalam suatu waktu tertentu atau 25 hari, kita akan memiliki kebiasaan baru sehingga rasa tidak nyaman yang muncul di awal dengan sendirinya akan hilang. Ini mungkin salah satunya konsep istiqomah itu, tapi di dalam penelitian ini mungkin istiqomah itu bisa dilakukan atau bisa berubah itu selama 25 hari. Mungkin kita pengennya pagi yang jarang sholat subuh di masjid, mungkin kita bisa istiqomah sholat subuh di masjid dengan 25 hari. Mungkin gini, yang lebih konsep yang lebih ekstrim mungkin kan seperti challenge. Challenge itu kan biasanya kan pengen lomba atau pengen yang lain gitu. Mungkin kemarin juga saya biasanya sering lihat TikTok juga. Kenapa sih kok kebanyakan nggak ada challenge tentang kebanyakan challenge-nya joget banyak seperti itu. Kok nggak ada sih challenge tentang sholat subuh berjamaah seperti itu selama 25 hari. Itu kan memang sulit sekali, tapi ketika kita laksanakan mungkin dalam waktu 25 hari insya Allah akan terbiasa seperti itu. Next, Mas. Memulai kebiasaan baru. Ketika melakukan sesuatu yang baru, pada awalnya akan terasa berat, sulit atau tidak nyaman. Hukum kelembapan Newton, dibutuhkan jumlah energi yang besar untuk membuat tubuh bergerak pertama kalinya, tapi dibutuhkan jumlah energi yang jauh lebih berkurang untuk membuat tubuh itu terus bergerak maju. Ketika kita gambar yang di atas itu kan vertikal lah. Kalau yang itu kan kita mungkin kekuatan itu akan sama, tapi ketika kita horizontal itu kan akan berat seperti itu. Itu mungkin membuat tubuh kita gimana caranya terus bergerak maju. Next, Mas. Di sini pikiran dan tubuh saling mempengaruhi. Lawan hambatan mental dengan fisik, lakukan sesuatu. Lawan hambatan fisik dengan mental atau pikirkan sesuatu. Di sini kita kadang bangun tidur aras-arasan. Hambatan mental yang harus dilawan dengan fisik. Kalau kita berpikir, mari habis bangun tidur mau ngapain ya, itu kan cuma di pikiran aja. Tapi kita harus lawan dengan fisik. Jadi kalau bangun tidur saya harus wudhu, saya harus mandi, saya harus lain-lain, itu agar pikiran kita memang benar-benar terlaksana. Tapi ketika kita hambatan fisik atau mental atau pikiran,
Itu pikirkan sesuatu. Kadang kita di sini hambatan fisik, kadang kita nang masjid jalan kaki, itu kan agak jauh juga. Mungkin kalau kita berpikiran, ayo naik sepeda, mungkin itu kan pikiran itu apa bareng teman-teman kayak gitu kan, pikiran kita sudah mulai aktif dan itu akan memberikan sesuatu yang beda. Mungkin biar nggak capek gitu, aku tak nebeng temanku ke masjid seperti itu. Yang lain? Pola pikir, pola emosi, perilaku, dan kebiasaan Anda bukan diri Anda. Itu hanya sebuah hasil. Pola pikir, pola emosi, perilaku, dan kebiasaan Anda bukan diri Anda. Itu hanya sebuah hasil dan akibat dari pikiran Anda saja. Mengapa tidak kita perbaiki untuk kualitas kehidupan kita yang lebih baik? Ini kata-kata dari Coach Armala. Next, Mas. Kesadaran untuk berubah. Kita cepat bereaksi terhadap perubahan ekstrim, tetapi sulit mengenali perubahan yang bertahap dan perlahan-lahan menggerogoti eksistensi kita. Dunia berubah dengan sangat cepat. Mari kita secara sadar mengubah diri kita ke arah yang lebih dibutuhkan dunia. Jangan menunggu saat kita terpaksa, karena mungkin saat itu sudah terlambat. Di sini kemarin kalau nggak salah ada contohnya video antara batu, kerikil sama pasir. Ketika pasir dulu yang kita masukkan, terus kerikil kita masukkan dan batu kita masukkan yang terakhir, itu tidak bisa memenuhi wadah yang sudah ditetapkan. Tapi kalau batu dulu, terus kerikil, terus pasir, itu insya Allah akan lebih baik daripada batu dulu, daripada pasir dulu, kerikil, dan batu, seperti itu. Next, Mas. Dari mana mulai perubahan? Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan sederhana, mulai dari mana saja yang Anda mau, mulai dari yang paling mudah, mulai dari masalah yang paling besar. Salah satunya contoh batu, kerikil, sama pasir. Next, Mas. Kapan sebaiknya kita berubah? Saat terbaik adalah dulu. Nanti adalah sesuatu yang belum pasti. Segera hanyalah pemberi harapan. Sekarang adalah waktu yang tepat. Ya, mari kita mulai perubahan sekarang. Perubahan waktu yang sekarang itu adalah waktu yang paling tepat, seperti itu. Next, Mas. Apa yang kita peroleh hari ini adalah buah dari apa yang kita lakukan. Akan berada di manakah kita 10 tahun mendatang jika kita terus bertindak seperti sekarang. Mungkin ini salah satu contohnya. Mungkin saya pribadi 10 tahun yang lalu itu saya bekerja di Jagat juga. Mungkin mulai dari staff sampai sekarang bisa menjadi manajer di keuangan. Mungkin ketika saya sekarang berada di itu adalah buah dari apa yang kita lakukan dulu. Mungkin ketika saya sudah menjadi manajer keuangan, mungkin 10 tahun yang akan datang itu apakah saya tetap seperti ini? Mungkin kan juga tidak. Mungkin kan target saya pribadi kan 10 tahun lagi saya akan menjadi pebisnis atau seperti apa. Mungkin yang kita lakukan
akan berada di manakah kita 10 tahun mendatang. Mungkin ini target yang harus teman-teman lakukan. 10 tahun ke depan itu apa yang harus teman-teman inginkan, seperti itu. Next. Action to be taken. Artinya apa ya? Tindakan yang harus diambil, ya, dilakukan. Di sini take action now, yaitu ambil tindakan sekarang. Next mas. Setiap orang menginginkan banyak hal, tetapi belum tentu mau bertindak. Di sini ketika kita sudah mencapai goal itu, ketika aku pengen jadi developer. Ketika jadi developer kita sudah mempunyai banyak atau mempunyai profit yang sudah kita inginkan, tujuannya itu tetap mungkin di 5 sini, yaitu yang pertama itu biasanya yang pertama itu adalah keluarga, terus yang kedua itu kesehatan, terus cinta, terus wealth itu apa? Kekayaan dan mungkin karir. Ketika target kita ini sudah tercapai, mungkin kelima ini bisa terrealisasi atau yang kita inginkan itu tercapai. Mungkin kayak ketika goal kita, aku pengen sih aku menaikkan haji orang tua, seperti itu. Atau percuma kayak kalau kita nggak sehat, seperti itu juga. Ada yang cinta atau kasih sayang. Mungkin saya sudah kaya tapi kadang masih sakit atau belum punya istri atau seperti apa, kadang seperti itu. Kadang ketika kita karir sudah tinggi tapi beberapa aspek itu kurang, kayak kesehatan, juga kayak keluarga, kadang sudah nikah belum punya, belum dikasih buah hati, seperti itu. Mungkin goal-goal yang seperti itu kita sudah goal tapi banyak aspek-aspek yang belum kita miliki, seperti itu. Next. Knowing is nothing but applying what you know is everything. Artinya apa? Mengetahui adalah segalanya. Tidak sesuai tadi. Mengetahui bukanlah apa-apa, tetapi menerapkan apa yang kamu ketahui adalah segalanya. Ngono. Browsing sih. Mungkin ini yang terakhir. Biasanya kita mengetahui atau kita mempunyai informasi atau ilmu tapi tidak kita terapkan, itu juga nggak berguna juga. Yang berguna adalah ketika kita mengetahui atau mempunyai ilmu dan kita terapkan sebagai apa ya, pedoman hidup atau sebagai pengetahuan dalam diri kita, insya Allah kita akan lebih baik lagi. Mungkin kemarin saya pernah mendengar ceramah Ustadz Adi Hidayat yang insya Allah itu seperti sekarang banyak hafiz seperti itu, tapi hafiz ini cuma menghafalkan Al-Quran saja, tidak menerapkan apa yang isi dari Al-Quran tersebut. Banyak sekali yang seperti itu. Kadang hafal Al-Quran tapi kelakuannya atau apa itu tidak sesuai dengan syariat yang ada di dalam Al-Quran atau pedoman seperti itu. Mungkin bahasanya seperti itu, mirip-mirip. Dan ini mungkin yang terakhir ya. Insya Allah sudah habis. Mungkin cukup sampai
sekarang kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Masa sih senam? Jagat les. Mungkin biar semangat kita jargon dulu. Jagatlen. Jagatlen. Desa.